Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di channelku, Govinda Rumi. Jadi untuk hari ini, aku akan membahas sesuatu yang lumayan berbeda dari sebelumnya. Aku akan mereview sebuah buku. Karena menurut salah satu fotografer yang sudah senior, yang saya lupa namanya, mereka selalu banyak yang menyebut buy books, not years. Jadi apakah maksud itu? Jadi yang dia maksud adalah kita harus membeli ilmu, memperbanyak ilmu kita, bukan saja hanya menambah gear kita. Karena dengan banyaknya ilmu yang masuk, foto-foto kita akan semakin membaik di luar kualitas gear yang kita punya. Jadi buku pertama apa yang mau aku bahas? Tunggu dulu. Mana yang punya ya? Buku pertama yang mau aku bahas adalah ini. Read this if you want to take great photographs of people. Karya Henry Cavill. Salah. Henry Cavill ya. Henry Cavill itu Superman, jadi dan The Witcher juga. Jadi agak mixed up. Oke, jadi apa sih yang menarik dari buku ini? Yang pertama adalah di buku ini membahas cara pikir para fotografer-fotografer sebelum memotret seorang manusia. Kenapa itu penting? Well, menurutku mengetahui cara pikir seseorang sebelum memotret itu bisa menambah wawasan lebih banyak daripada sekedar menyimpan foto-foto yang bagus dan mencoba meniru mereka tanpa tahu tujuan dan arah kenapa mereka memotret itu. Jadi di dalam buku ini banyak banget ya tulisan-tulisan di mana kita bisa tahu, oh kenapa sih dia memotret sebuah foto tersebut. Jadi ada contoh-contohnya gitu di buku ini. Kayak gini, misalnya kayak foto kayak gini. Kenapa sih dia memotret anak kecil dengan dengan pakaian renang? Dijelasin semua nih di sebelah kiri nih. Jadi apa aja sih yang dijelasin? Ya itu ntar aku akan bahas lebih dalam lagi ya soal yang itu. Ya, jadi cukup menarik mengetahui cara pikir fotografer-fotografer yang sudah senior dalam memotret. Oke, yang kedua yang menarik dari buku ini adalah buku ini untuk dengan ilmu yang lumayan padat. Buku ini lumayan kecil ya, jadi untuk orang yang malas bawa buku yang berat-berat, ini adalah buku yang sangat cocok. Ya biasanya kalau aku lagi jalan cuma bawa messenger bag, aku akan bawa buku ini. Jadi aku taruh, kalau ada waktu lowong di dalam perjalanan atau lagi duduk-duduk santai, aku sedikit buka-buka lagi buku ini, mendapatkan inspirasi-inspirasi dari fotografer-fotografer yang legendaris. Oke, dari tadi kan aku membahas fotografer-fotografer yang legendaris. Jadi siapa aja sih orang-orang tersebut yang difitur di buku ini? Well, ya ini merupakan salah satu alasan ketiga aku juga sih kenapa aku sangat menyukai buku-buku ini. Buku ini banyak sekali men-feature fotografer-fotografer yang aku hormati. Siapa aja mereka? Bisa lihat di sini. Ini sebagian kecil ya. Oke. Mana nih fokusnya? Oke, jadi ada yang aku suka Richard Avedon, Gary Winogrand, ada William Eggleston, Henry Cartier-Bresson yang merupakan bapak street fotografi, dan juga Sebastião Salgado. Dia ini fotografer favoritku ya. Orang-orang yang ada di buku ini cukup berpengaruh dalam dunia fotografi, terutama yang suka foto portrait dan juga foto-foto street. Khusus untuk kalian, aku akan membagikan 5 kalimat favoritku di buku ini yang semoga bisa membantu kalian membuka wawasan kalian dalam fotografi. Sip. Oke, yang pertama adalah ini. Don't let your subject hide behind their smile. Jadi apa sih maksud dari kalimat ini? Jadi kalau ditranslasi dalam bahasa Indonesia adalah jangan biarkan subjek Anda sembunyi dalam senyuman. Karena ya orang yang tersenyum melihat kamera, mereka menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya. Mereka membuat sebuah topeng di mana mereka menyembunyikan emosi-emosi yang sebenarnya yang mereka rasakan. Jadi bagaimana cara untuk menanggulangi ini? Ya, untuk saya pribadi sih ya, saya mencoba sebisa mungkin untuk tidak ketahuan saat memotret seseorang. Atau enggak, motret
pas saat mereka sudah berhenti tersenyum. Disitulah biasanya emosi yang sebenarnya yang terlihat. Yang kedua, ini dia. Yang kedua adalah you can reveal a lot about your subject by photographing the traces they leave behind. Jadi, ini artinya adalah hal-hal yang ditinggal seseorang bisa sangat menggambarkan karakteristik mereka. Jadi, kadang kita fokus untuk motretin orang aja, kadang-kadang kita terluput hal-hal yang mereka bawa itu bisa menambah sebuah cerita, bisa menambah dan menjelaskan karakter seperti apa sih orang ini dengan barang-barang yang mereka bawa. Jadi ini untuk orang yang suka foto portrait atau suka foto wedding, kadang-kadang hal-hal kecil seperti ini yang terlewatkan. Jadi kita bisa menanyakan kayak, oh barang apa sih yang menarik buat kalian, yang berharga buat kalian. Dari situlah kita tahu karakter mereka. Jadi untuk mengenali seseorang, kita bisa mengetahui dari barang-barang yang mereka miliki. Yang ketiga adalah blending in. To capture people in their natural state, you have to remain obtrusive. Sorry, keringetan dikit karena Bali sedang lagi panas-panasnya. Ya, oke. Jadi apa yang dimaksud dengan blending in ya, untuk mendapatkan orang atau mengcapture seseorang di saat mereka menjadi dirinya mereka sendiri, kita harus tidak mengganggu mereka. Kita harus membayangkan diri kita adalah sebuah lalat yang berada di tembok. Jadi ketika kita tidak mengganggu mereka, mereka perlahan-lahan akan menjadi diri mereka. Atau enggak, ya begitulah kira-kira. Jadi membaurlah menjadi salah satu dari mereka. Gimana caranya ya, kalian harus cari tahu sendiri. Karena ya kalian udah gede kan bisa cari informasi sendiri. Gimana cara membaur dengan orang lain. Blending in ini sangat penting kalau kalian mau motret orang yang menjadi dirinya sendiri. Jadi ini, keeping it by the book, rule of thirds, lead room, framing, it's all there. Jadi untuk belajar fotografi itu kita sangat perlu untuk mempelajari basic-basicnya. Jadi ketika kita sudah mantap dengan basic, akan sangat memudahkan kita untuk memotret. Kadang kita lupa kalau tools-tools yang udah ada itu udah ada. Jadi orang-orang sudah membuka jalan buat kita, sudah memberikan kita panduan-panduan yang tinggal kita ikutin. Dan kadang-kadang dengan panduan-panduan tersebut kita bisa membuat foto yang rapi, yang bagus, yang point of interest-nya itu jelas. Jadi nggak usah untuk untuk mencoba untuk terlalu kreatif, selalu mencoba untuk kreatif, karena kadang hal yang simple pun bisa menjadi sebuah foto yang powerful. Apalagi kalau kalian merasa, waduh kok aku nggak cukup kreatif ya untuk memotret, jangan khawatir, karena memotret itu sebetulnya simple. Dan orang-orang itu suka lupa kalau foto-foto simple itulah yang mendunia, yang tak terlupakan. Itu merupakan foto-foto yang simple. Jadi buat kalian, foto simple itu tak terlupakan. Jadi ya itu kira-kira 5 hal yang aku tangkap dari buku ini. Buat yang pengen tahu judul buku ini, ntar aku akan kasih lihat fotonya habis klip yang ini. Jadi semoga kalian banyak berinvestasi di buku, karena buku merupakan gerbang pengetahuan. Dan ketika pengetahuan kita semakin banyak, intelektual kita semakin meningkat, foto kita mudah-mudahan akan menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Sampai ketemu.